Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kedua kali ini, yang dimana kemarin sudah melakukan pertemuan pertama tentang kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar. Sekarang masuk di kombinasi gerak dasar pada permainan bola kecil. Oke, sekarang lihat di halaman 11 bagian B. Kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Sekarang masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Ya, tentunya masih ingat kan, karena pelajaran di kelas-kelas sebelumnya. Lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Contohnya apa? Berjalan, berlari, dan melompat. Kalau non lokomotor adalah gerak yang bergerak di tempat. Contohnya apa? Meliukkan badan, menekuk, dan mengayun. Pokoknya yang bergerak di tempat. Kemudian manipulatif yang bagaimana? Adalah gerak yang menggunakan alat. Contohnya apa? Menendang bola, memukul bola, menangkap bola, dan lain-lain yang menggunakan alat. Sekarang permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis ini berarti permainan termasuk dalam permainan bola kecil ya. Jadi permainan bola kecil itu ada macam-macam, bukan cuma bulu tangkis, ada yang namanya rounders, kasti, dan lain-lain yang alatnya menggunakan bola kecil. Sekarang masuk di 1. Kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis ya. Yang bagaimana permainan bulu tangkis adalah suatu permainan olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Lihat ada contoh gambar lapangan bulu tangkis di situ yang ada tulisan lapangan, kemudian ada contoh raket, kemudian ada contoh bola bulu tangkis atau biasa disebut dengan shuttlecock. Sekarang masih di halaman 11 bagian A, kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Jadi dalam permainan bulu tangkis ini ada kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Salah satunya yaitu pada gerakan memukul bola atas. Terdapat kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Perhatikan, pada saat berdiri dalam posisi tegak dan siap bergerak, kemudian melangkahkan lurus ke depan, ke samping, serong, atau ke belakang sesuai kondisi permainan. Gunakan variasi langkah panjang atau pendek untuk mengejar kok. Dia sudah melakukan gerak dasar lokomotor karena dari tadi dia sudah berpindah tempat. Jika posisi dirasa sudah tepat, segeralah melompat dengan menolakkan salah satu kaki. Pada saat dia melakukan lompatan dan akan memukul kok, berarti dia sudah melakukan gerak dasar manipulatif. Sekarang masuk di bagian B, kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Lihat halaman 12. Jadi terdapat kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif pada gerakan servis. Servis adalah mulanya permainan, ketika baru mulai permainan atau baru selesai mendapatkan poin. Jadi berdiri dengan salah satu kaki di depan, lutut kaki depan ditekuk sehingga badan condong ke depan, bisa juga tidak ditekuk sesuai dengan kenyamanan. Tarik salah satu tangan, boleh tangan kanan atau kiri, ke belakang sambil menekuk siku. Kemudian sementara tangan satunya di depan dalam posisi siku ditekuk sambil memegang kok. Ayunkan tangan ke depan dengan pelan atau cepat. Terjadi gerak dasar non-lokomotor pada saat menekuk dan mengayun lengan. Kemudian pukul kok melewati net dan ke arah daerah lawan. Terjadi gerak dasar manipulatif. Sekarang masuk di bagian 2,
Perhatikan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan rounders. Jadi, rounders adalah permainan bola kecil dengan gerak dasar yang hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, memukul, berlari, namun ditambahkan lagi dengan mentik lawan dan menghindari sentuhan bola. Perhatikan di bawah ada alat-alat dari permainan rounders, yaitu pemukul atau biasa disebut dengan stick. Kemudian ada bola rounders. Di sampingnya ada gambar lapangan rounders berbentuk persegi 5. Ada 5 base atau tiang hinggap. Biasa kalau di kasti dibilang tiang hinggap. Kalau di rounders dikatakan base. Kemudian ada ruang tunggu, ada tempat pemukul. Di depan tempat pemukul ada yang namanya pitcher. Pitcher ini adalah orang yang melambungkan bola atau orang yang melempar bola ke pemukul. Kemudian di belakang pemukul itu ada yang namanya catcher. Catcher ini adalah orang yang siap untuk menerima bola apabila pemukul tidak berhasil memukul bola. Sekarang perhatikan di halaman 12, bagian A, kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan rounders. Ketika gerakan memukul kemudian langsung berlari, berdiri dengan posisi badan menyamping dari arah datangnya bola, kemudian posisi kedua kaki dibuka selebar bahu, pemukul dipegang dengan erat oleh kedua tangan dan berada di samping telinga kanan. Kemudian ketika bola datang, kedua lengan bergerak mengayun pemukul ke arah bola. Setelah memukul, letakkan pemukul ke tanah dan segera berlari. Lari menuju base atau tempat hinggap dengan cepat. Jadi terjadi gerak dasar, 3 gerak dasar, yaitu gerak non-lokomotor ya, pada saat mengayun, kemudian pada saat mengayun pemukul, kemudian terjadi gerak dasar lokomotor pada saat berlari karena berpindah tempat, dan terjadi gerak dasar manipulatif karena telah memukul bola. Masuk di bagian B, kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Kalau tadi gerak memukul bola dan berlari, sekarang gerakan memukul bola tanpa berlari. Jadi gerak memukul bola ini ada 2, yaitu gerak memukul pukulan dengan ayunan swing dan pukulan tanpa ayunan ban. Kalau pukulan dengan ayunan yaitu memukul bola dari belakang atau dari samping badan sesuai dengan kenyamanan. Kemudian pukullah bola dengan ayunan. Kemudian kalau tanpa ayunan, pukulan hanya menyentuhkan kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan kayu pemukul. Pemukul hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul sehingga pantulan bola jatuhnya dekat dari pemukul. Biasanya pukulan ini adalah teknik untuk mengelabui regu penjaga. Kemudian ini ada cara melakukan pukulan. 1. Berdiri dengan posisi badan menyamping dari arah datangnya bola. Kemudian posisi kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian yang ketiga, telapak kaki sejajar dengan lutut, sedikit ditekuk. Badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang dengan erat oleh kedua tangan dan berada di samping telinga kanan. Pandangan mata lurus ke arah datangnya bola atau lemparan. Terima kasih, silakan dikerjakan penilaian harian 2, halaman 13, nomor 1 sampai nomor 5. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, dan cucilah tangan setelah melakukan aktivitas. Salam olahraga, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.